Saya tertarik karena beberapa filosofi mungkin saya baru baca seumur hidup saya, baru dengar. Karena itu saya selalu mengejar ini ke Pak Mokhtar. Ketika Anda berusaha atau memulai usaha dan kemudian berkembang jadi besar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Karena bilang mengejar kuda dengan menunggang kuda, konteksnya itu apa ketika itu? Ya, konteksnya itu adalah kalau saya adalah satu anak atau pemuda yang datang dari Malang, kota kecil, tidak mempunyai modal besar, tidak mempunyai koneksi yang baik di Jakarta ini. Dan di situ kalau saya datang kemari, tanpa melalui orang teman-teman yang baik ini, kita tidak mungkin kita bisa berbisnis. Maka kita perlu ibaratnya ada cari satu kuda untuk kejar itu. Jadi waktu saya mulai ingin masuk ke dalam banking business, nah ayah saya itu mengatakan, kamu khayalan, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai koneksi, kok berani mau jadi bankir. Nah saya jelaskan bahwa komoditi daripada perbankan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan. Selama saya mempunyai kepercayaan, maka saya akan bisa berhasil menjadi bankir. Dan dia bilang, kepercayaannya dari mana? Dan saya jelaskan, sementara waktu ini saya tidak memiliki kepercayaan. Tapi saya akan cari kuda yang mempunyai, cari orang yang memiliki kepercayaan sebagai partner saya, and then kita sama-sama berkembang. Wow. Lalu kemudian saya masih banyak pertanyaan tentang ini. Ada juga orang mundur, saya maju. Ya, itu adalah ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kalau di Hong Kong, Ya. kalau semua ada pembantu rumah sudah masuk ke dalam pasar modal, itu adalah waktu you harus tarik uang, jual saham, keluar dari pasar modal. Kalau semua pihak itu mulai merasa rugi oleh karena itu pasar modal turun, itu adalah waktu you harus masuk. Jadi orang mundur, saya maju. Ya. Ada lagi mengolah batu menjadi emas. Agak susah saya punya imajinasi tentang itu, walaupun bagi seorang pengusaha sekelas Pak Mokhtar Riyadi, saya harus percaya ketika ada pernyataan seperti itu. Ya, ini sesungguhnya adalah saya cerita tentang itu pasar modal. Jadi pasar modal prinsipnya itu adalah kita harus tahu bahwa nilai daripada usaha kita itu seberapa. Dan di sini cara menilainya ini ibaratnya seperti batu yang tidak mempunyai value. Tetapi kalau saya sebagai ahli di dalam seni, saya korek-korek ini, and then itu menjadi satu masterpiece itu. Itu menjadi berharga. Jadi di dalam pasar modal ini juga demikian, bisnis ini kita harus tahu value daripada bisnis itu, intinya itu apa. Dan di situ kita pandai-pandai untuk mempoles and then menjadi suatu barang yang berguna. Dan di dalam pasar modal selalu menjual future. Selalu menjual future. Gitu. Jadi future-nya ini kita harus tahu di mana value future dari ini. Gitu. Terus ada lagi ular menelan gajah. Saya kenapa tanya begini? Saya ingin karena buku ini kan tidak mungkin kita jelaskan panjang lebar, tetapi konteksnya apa itu? Ya, kembali ini juga saya menyangkut di dalam pasar modal. Jadi second step-nya ini adalah kalau kita ingin membesarkan perusahaan kita, tidak bisa hanya tergantung pada perkembangannya perusahaan itu secara sendiri. Ya. Tetapi
harus melalui akuisisi. Jadi artinya kecil menelan yang besar. Pak Mokhtar, saya juga lihat di dalam tulisan teman Bapak, itu mantan rektor UI. Dan pada waktu itu Bapak pernah jadi ketua Wali Amanah UI, Profesor Usman Khatib Warsa menulis, Pak Mokhtar itu orang yang memoles mangkok emas. Apa konteksnya? Ya, oleh karena waktu saya terpilih menjadi ketua MWA UI, maka setelah saya masuk ke dalam UI, saya melihat bahwa sesungguhnya UI itu mempunyai begitu banyak hal-hal yang berharga. Nah, jadi kalau kita bisa pandai-pandai mengelolanya ini adalah ibaratnya adalah UI sendiri sekarang adalah pegang mangkok emas, tapi tidak mengerti bahwa itu mangkok emas. And then minta-minta. Nah, saya ingin mempoles supaya orang tahu, wah ini bukan mangkok biasa, ini adalah mangkok emas ini. And then mempunyai value yang tinggi. Pak Mokhtar, ini terakhir. Bapak ini sudah menghadapi berbagai krisis ekonomi. Saya mencatat misalnya Perang Dunia Kedua, tahun 50-an, krisis tahun 65, kemudian tahun 98, lalu tahun 2008, lalu kita menghadapi sekarang. Dan Pak Mokhtar adalah seorang yang selalu survive sejauh ini dan selalu menjadi pemenang. Saya ingin dapat komentar dari Bapak tentang ini. Ya, pandangan saya itu adalah kita hidup adalah di dalam satu kapal yang besar. Kita berusaha sesuatu bisnis adalah di dalam satu suasana ekonomi dunia. Ya. Sehingga sebelum kita bertindak di dalam sesuatu bisnis ini, kita harus akan bisa mengerti suatu background yang latar belakang yang besar itu apa. Misalnya yang tadi kita bicara tentang TPP. TPP ya. Nah, ini adalah berupa satu tren yang kita akan hadapi. You senang tidak senang, ini akan terjadi. Dengan suatu background yang demikian ini, sehingga memaksa kita harus benar-benar serius memikirkan, kalau ini umpamanya terjadi, katakanlah rumah sakit Siloam, kita bagaimana menghadapi kompetisi dari rumah sakit dari Singapura atau dari Malaysia. Nah, kita sekarang misalnya di dalam rencana ini adalah setiap tahun kita membuka 25 matahari, hypermat. Setiap 20 tahun ini atau setiap ada perubahan ini, saya selalu sadar dan saya konsentrasi memikirkan bagaimana kita baru bisa menghindarkan bahayanya dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan suatu arus yang baik. Dengan kata lain itu Pak Mokhtar selalu ada di depan. Di depan tidak, tapi elis saya ikut. Misalnya sekarang TPP ini juga berusaha satu perubahan zaman ini. Dan harus secara serius mengikuti bagaimana strategi yang harus kita ambil. Pak Mokhtar, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Mokhtar Riyadi. Pengalaman hidup dan rekam jejak atau track record Pak Mokhtar Riyadi bisa menjadi pertimbangan Anda untuk menyimak perbincangan ini dan tingkat kredibilitas dari pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Riyadi. Terima kasih karena Anda sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.